Alhamdulillahilladzi wafaqa man ahabbahu litibadinil qayyim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى الناس به إلى صراط مستقيم ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم ومن حاده ذات الشمال وذات اليمين رمي به إلى نار جهنم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي سار الناس سيره واتبعوا نهجه وسنه فكانوا أحق بالنعيم المقيم أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, antara lain kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam rangka menunaikan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat teriring salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita pun sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Tentunya sebagai khatib hari ini, kami pun ingin menyampaikan ajakan kepada saudara-saudara, khususnya diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang dan malam kita selalu tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita benar-benar mendapat anugerah Allah dan menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia di dunia dan senantiasa berbahagia di akhirat. Judul khutbah kita pada hari ini, sabar kunci ketenangan hidup. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Rahasia kehidupan merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi manusia. Islam sebagai aturan hidup sangat jelas menunjukkan apa makna hidup ini yang sesungguhnya. Berdasarkan Islam, hidup ini adalah ujian. Dunia tak ubahnya ibarat sebuah madrasah atau sekolah yang menyelenggarakan ujian, dan manusia adalah peserta dari ujian tersebut. Alam dunia bukanlah surga yang penuh dengan kenikmatan dan kekal abadi. Manusia diciptakan untuk diuji, guna mempersiapkan bekal menuju akhirat nanti. Maka sudah sepantasnya lah manusia mempersiapkan diri menempuh ujian tersebut. Ia harus berusaha agar lulus dan dapat nilai yang tertinggi di hadapan pengujinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Saudara-saudaraku kaum muslimin,
sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Secara garis besar, ujian hidup dapat digolongkan menjadi dua macam bagian. Pertama, ujian berupa kesedihan dan penderitaan. Yang kedua, ujian berupa kesenangan dan kesejahteraan. Allah menciptakan kehidupan ini dengan memadukan antara kesenangan dan kesusahan. Tidak ada kesenangan dan kenikmatan tanpa kesengsaraan dan kepedihan. Tidak ada kesehatan tanpa diganggu oleh rasa sakit atau kebahagiaan tanpa kesedihan. Sebab semuanya itu akan menyalahi kodrat kehidupan manusia itu sendiri. Setiap orang pasti mengalami dua bentuk ujian tersebut. Ketika manusia menghadapinya, maka pada hakikatnya manusia itu sedang menghadapi ujian Allah yang berlangsung atas dirinya. Bila manusia itu sabar, maka ada pahala baginya. Dan jika manusia itu tidak sabar, maka dosalah yang akan diperolehnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Beberapa contoh tentang kesabaran yang dapat kita jadikan pedoman untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Pertama, di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita dapati contoh bagaimana seorang harus bersabar menghadapi penyakitnya yang sangat parah. Berkat kesabarannya, akhirnya Allah menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub dan menggantinya dengan keluarganya yang lebih baik lagi. Di sinilah Allah menyampaikan firman-Nya dalam surah Hud ayat 115. Allah berfirman, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetapi sabar tidak hanya berlaku bagi hal-hal yang menjadikan atau tidak disukai saja. Sabar untuk tidak terjerumus dalam ujian fitnah berupa kesenangan, derajat lebih utama lagi. Biasanya orang-orang sering tergelincir oleh kesenangan daripada kesusahan yang dialaminya. Banyak orang-orang yang mampu mengatasi kesulitan dan kesusahan, dan sedikit sekali orang-orang berhasil selamat dari ujian kesenangan yang diberikan Allah kepada diri mereka. Yang kedua, Al-Quran telah menampilkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat tegar dalam menghadapi berbagai cobaan hidupnya, terutama kesabaran menahan diri dari godaan istri Al-Aziz. Walaupun situasi sekitarnya sangat mendukung, namun Nabi Yusuf alaihissalam tetap menolak dengan tegar demi sebuah keimanan. Wanita itu pun mengaku telah mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berbuat serong dan telah mempersiapkan segalanya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 23, Allah berfirman, "Qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihul zalimun." Artinya, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada ada keberuntungan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan wanita yang akan menggelincirkannya kepada hina dan zina. Dan muncullah cobaan yang kedua yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam harus mendekam di dalam penjara akibat ulah wanita tersebut yang telah memutarbalikkan fakta. Nabi Yusuf telah mengorbankan dunianya demi agama dan mengorbankan kebebasannya demi sebuah akidah. Kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam lebih tinggi daripada Nabi Ayub alaihissalam. Karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam bersifat itirari, tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima kesabaran. Sedangkan kesabaran Nabi Yusuf bersifat itirari, ada pilihan lain atau di antara dua pilihan.
Ternyata tawaran hidup ini bermacam-macam dan semuanya sangat menggiurkan. Musuh-musuh agama Allah selalu menggunakan kesenangan dunia untuk menjebak kaum muslimin. Maka untuk menyelamatkan iman mereka, hendaklah kaum muslimin memiliki kesabaran yang telah dicontohkan oleh para nabi ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita merupakan bertanda bahwa Allah masih sayang kepada kita. Dan segala sesuatu yang menimpa kita, tentulah ada hikmah yang dapat kita ambil untuk meniti kehidupan yang lebih baik lagi. Ada sebuah ilustrasi yang sangat indah di dalam Al-Quran terkait dengan musibah dan sikap sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini disebutkan, ketika cobaan datang kepada manusia, maka beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah suatu kebajikan yang amat besar, hingga perlu penegasan yang lebih kuat lagi. Ilustrasi ini ditutup dengan indah tentang balasan bagi orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 157 Allah berfirman, Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat lain surah Hud ayat 11 secara tegas Allah mengatakan bahwa kesabaran akan dibalas dengan ampunan atas berbagai kesalahannya dan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Firman Allah dalam Al-Quran, illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Artinya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah memperoleh ampunan dan pahala yang lebih besar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullah min sima'illah wa fududil khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa zajar.
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة وارض الله أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واهدر من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على ما يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر